guys, ini rumahnya Pastor Caleb. Kita berkunjung hari ini ke sini. Halo YouTuber, salam sehat, salam sejahtera. Hari ini kita punya wawancara dan kesaksian dari Pastor Caleb sendiri. Bagaimana Pastor Caleb dan Pastor Lucy bisa sampai memiliki rumah yang luar biasa ini. Di seberang. Semua oleh karena kesaksian dan kemurahan daripada Tuhan sendiri. Mari kita akan saksikan bagaimana Pastor Caleb akan menyaksikan dari awal sampai dan proses-proses yang dilalui sampai mereka bisa memiliki rumah yang indah dan luar biasa ini. Sebelumnya minta maaf luar biasa dan memberkatinya. Mari kita saksikan. Caleb juga bersaksi sampai kita kemalaman dan lightingnya jadi kurang bagus ya, karena ini juga mendadak semuanya. Yesus memberkati. Jadi ini apa? Jadi ini buat Marco yang katanya belum pernah dengar nih. Oke, Pastor. Thank you, Pastor. Belum juga katanya. Belum pernah juga ya? Iya. Ya, ini yang belum pernah juga ini. Belum pernah ya, dengar ini. Pasti belum pernah dengar ya mungkin ya. Iya. Jadi bagaimana Vera juga belum. Pastor ini bisa gimana saya ini dikasih sama Tuhan. Tempat ini benar-benar dikasih ya. Kita kan menikah setelah berapa tahun, 2-3 tahun, normal ya kalau seorang istri tanya kapan ya kita punya rumah. Nah, ya orang bisa bilang nggak normal juga, tapi buat saya normal ya. Karena saya nggak punya uang, saya selalu ngomong. Habis saya nggak bisa ngomong apa ya, jadi saya ngomongin firman Tuhan aja. Aku percaya aku akan mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya lebih dulu, maka Dia akan memberkati ya. Kapan? Terus saya jawab lagi, Tuhan membuat indah pada waktunya. Gimana caranya? Dia bilang, sudah saya bilangin, aku ini menjadi orang Kristen sejak bertobat waktu tahun 86 itu. Setelah 2 bulan mengerti atau dikasih tahu tentang perpuluhan, saya kembalikan. Terus saya percaya bahwa tingkap langit akan dibukakan. Saya bilang, jadi pokoknya saya karena nggak ngerti saya mesti jawab apa, saya jawabnya firman Tuhan. Jadi keluarnya cuma ayat-ayat firman Tuhan. Habis mau jawab gimana? Nggak punya duit. Ya. Nah, terus cuma kalau dia bilang begini, memang istri saya ini berani ya. Dia bilang, yuk kita pergi ke tempat ke tempat makelar rumah gitu ya. Cuma saya orangnya pragmatis, jadi artinya ngapain ke tempat fudosang rumah, tentang agen rumah ya. Toh saya nggak punya duit. Istilahnya ngapain bikin malu juga. Saya selalu jawab gini, gua sibuk. Gua sibuk, minggu depan dia lupa. Nah nanti setelah itu setahun, berapa bulan kemudian atau setahun kemudian dia ngomong lagi, saya jawab gitu lagi ya. Sampai itu kejadian tahun 2006. Itu bulan Februari. Saya ingat sekali pagi hari tanggal 6 tahun 2006, tanggal Februari tanggal 6 itu hari Senin. Jadi saya baru drop anak-anak, waktu itu masih kecil. Saya baru drop anak-anak di sekolahan. Terus Pastor balik ke rumah naik sepeda ke rumah yang kita pinjam, kita sewa gitu ya. Nah kemudian setelah nyampe rumah, istri bilang katanya, tadi Tuhan ngomong loh sama aku. Ngomong apa? Terus dia bilang, ini loh cerita tentang Abraham yang sedang mencari kuburan untuk Sarah. Kan Sarah sudah meninggal. Itu di kitab Kejadian 20 berapa sekian gitu ya. Dia sedang cari kuburan, tanah kuburan. Kemudian Alkitab mengatakan dia beli tanah yang bagus ya untuk kuburannya Sarah. Waktu istri saya baca bagian itu, ya kita sering baca, Pastor juga sering baca. Cuma pada waktu dia baca, dia dengar katanya,
ada suara ngomong gini, kamu lihat tuh, yang mati aja Sarah aku kasih tanah yang bagus. Terus kamu masih hidup kan? Percayakah bahwa aku akan bisa memberkati kamu? Waktu saya dengar begitu, saya langsung loncat. Aku percaya. Aku masih hidup kok. Saya bilang. Aku percaya. Aku masih hidup. Terus udah gitu, tapi kemudian istri saya ngomong, oh ini sih bukan dari Tuhan, ini pesan sponsor dari saya ya. Dari istri. Terus dia bilang, kamu ya nanti kalau dapetin tanah yang bagus, tapi aku sudah mati kayak Sarah, nggak ada gunanya. Saya bilang ngerti ya. Langsung tuh Tuhan ini istri juga mintanya kita selama kita masih hidup Tuhan. Jangan nanti kalau sudah istri udah mau udah meninggal tuh udah gimana itu pengen kita. Nah dari situ nggak tahu bagaimana ada satu keberanian yang saya nggak ngerti. Istri saya tanya lagi, Mak, yuk kita pergi ke makalah rumah, ke agen rumah. Begitu dia ngomong, saya bilang yuk kita pergi. Langsung saya jawab ya. Saya bilang oke, kita pergi. Nah, terus saya bilang kita lihat ya. Iman saya baru lihat dulu. Jadi, tapi itu satu langkah nih. Karena selama ini saya nggak pernah mau pergi ke makalah rumah. Saya pergi. Nah, kemudian ke makalah rumah yang gede tempatnya. Jadi kita kan kalau yang kecil orang langsung disamperin kan, kita risih ya, kita cari yang gede, kita lihat sendiri. Kurang lebih mungkin 5 menit 10 menit datanglah agen yang masih muda, bener-bener masih muda, baru nikah orang ini, dia masih muda, baru 20-an gitu kok. Terus dia langsung deketin, dia bilang secara sopan, dia bilang Pak, Bapak mau beli rumah? Saya langsung jawab iya saya mau beli rumah. Terus dia lihat daerah mana, ya itu daerah stasiun di sini nih, ada stasiun Higashikurumo sebelah ya, itu di daerah sekitar situ ya. Karena rumah yang ini posisinya Higashikurume Kiyose, ini rumah saya di tengah-tengah, jadi 20 menit ke sini 20 menit ke situ ya kalau jalan kaki ya. Nah saya bilang saya mau cari itu daerah sekitar situ. Oh ya. Terus dia lihat-lihat, akhirnya dia bilang kamu punya waktu nggak saat ini duduk ya. Terus dia lihat foto-foto, terus dia kasih tahu foto-foto rumah jadi. Waktu itu rata-rata rumah jadi ya, itu memang di sekitar sini satu ya, itu harganya 40 juta yen rata-rata. Setiap kali dia bilang kamu mau beli yang ini, mau. Terus pokoknya saya bilang yang ini kononedang dajobu yo. Ini iman. Saya juga nggak ngerti ada kekuatan. Saya selalu jawabnya bukannya dame ya, nggak bisa gitu. Dajobu yo, dajobu. Cuma bisa bahasa Jerman aja. Ternyata ada faktor itu juga. Ada faktor juga gitu ya. Pokoknya dajobu gitu ya. Tapi ada keberanian gitu. Nah, pokoknya saya nggak pikir apa-apa. Pokoknya saya bilang everything dajobu. Terus dia bilang kalau gitu kamu mau bangun rumah. Kita kaget karena selama ini memang kalau kita lagi mimpi ngobrol, kita ini pengennya bangun rumah. Karena apa? Kalau di Jepang begitu masuk rumah itu WC. Kan tahu ya. Nah kita nih orang Indonesia, saya pengen WC di belakang, kamar mandi dapur belakang gitu. Jadi kita pikir aduh kalau beli sudah rumah, dan yang kedua kalau kasur itu pakai tatami itu saya nggak gitu suka gitu. Plus kan waktu zaman sekarang mungkin udah banyak perubahan ya, tapi zaman pas 15-20 tahun yang lalu masih zamannya orang bangun rumah itu jendelanya pasti jendela yang kayak jendela osin itu, jendela pakai kertas itu ya. Nah itu saya paling nggak suka karena anak-anak begitu pegang, jangan kelihatan rumah kotor gitu. Saya bilang ya, terus dijawab sama istri saya, kan kalau bangun rumah mahal. Dia bilang tergantung kamu. Maksudnya apa? Ya kalau dengan harga segini, tanah segini, kalau kamu mau cara seperti gini-gini ya kira-kira begini kok harganya. Wih, saya bilang gitu ya katanya. Saya bilang saya mau deh bangun sendiri. Saya bilang oke, saya bilang nah dari situ dia ajakin lihat tanah, lihat beberapa tanah. Gitu ya. Nah itu akhirnya ada satu tanah kurang lebih ke tempat itu pas deket daerah yang tadi kita parkir.
Deket-deket di daerah situ ya, yang kita parkir itu ya. Itu ada tanah masih kosong 100 meter persegi, 110 lah. Harganya 20 juta 700 ribu yen. Harga tanah doang. Nah, Bising bang. itu sampai terakhir saya masih berani. Kemudian saya bilang, di situ saya mulai deg-degan ya, karena harus tanda tangan kan. Harus serius loh. Nah ini udah mulai kerasa deg-degan. Wah ini serius saya bilang. Diuji. Tanda tangan saya bilang. Nah, tapi saya bilang kalau saya tanda tangan jadi gimana? Dia bilang kalau tanda tangan artinya tanda jadinya kamu harus kasih kita uang. Berapa duit? Saya sampai kaget. Dia bilang 15.000 yen. Benar. 15.000 yen. Tanda jadi 15.000. Baru tahu juga. Tunggu apa lagi? Bro? Ya, ini dia calon Tunggu apa lagi? yang akan memiliki rumah baru segera. Saya sampai kaget sampai 3 kali. Perasaan bukan cuma bro, Kang, yang ini juga. Saya ngomong 2 kali sama istri saya. 15.000. Nah, terus terakhir 15.000. Oke kalau 15.000. Jangan salah dengar, Pastor. Saya langsung lari tuh. Saya bilang kamu cotomat ya. Mobilnya saya langsung taruh di tempat kantor ini. Saya langsung lari ke stasiun. Ambil 15.000 di mesin Yes, ATM. ATM-nya ini apa? Post office gitu ya. Ambil. Saking excited. Jadi ini waktu itu apa dalam pikiran Pastor ini? Kemurahan Tuhan ini kali ya? Iya betul. Nah, Masa sih 15.000? kemudian saya bayar itu ya. Nah malam itu kita ini dapat rusbang. Itu kan zaman dulu telepon tuh bukan pakai handphone ya, pakai begitu ya. Dapat suara dari teman saya yang recording itu. Ini orang India, seorang misionaris yang 2 tahun sebelumnya dia bisa beli rumahnya bekas tapi gede gitu. Nah saya ini pengen sekali ke rumah dia belajar. Maksudnya gini, saya pikir dia orang India, saya orang Indonesia. Negaranya miskin juga kok. Dua-duanya nggak kaya kan. Sekarang Indonesia sudah kaya ya. Zaman 20 tahun lalu, lalu kan lemah sekali. Saya bilang bahkan istilahnya kita lebih kuat dari India. Saya bilang Indonesia lebih maju kok dari India. Kok dia bisa dapat? Jadi saya pengen belajar gitu. Nah akhirnya dia nggak selalu bilang nggak bisa, sibuk terus orangnya. Sampai malam itu nggak tahu dia bilang, Caleb kalau kamu mau datang ke rumah saya malam ini boleh deh katanya, tapi dia jam 8 malam. Nah kemudian akhirnya saya bilang saya mau, karena kan 3 jam sebelumnya saya tanda tangan kan beli tanah itu kan. Nah jadi itu kemudian saya ke rumahnya. Waktu ke rumahnya dia itu saya merasa damai sejahtera di rumahnya gitu ya. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan saya pengen kalau begitu masuk ke rumahnya ada damai. Ada damai nggak tadi? Damai. Damai gitu ya. Rumah sendiri. Berarti itu sudah dekat-dekat damainya untuk dapat rumah ini. Rumah ya. Nah jadi pas saya rasakan damai itu dia mulai cerita. Dia bilang Caleb kita juga cerita bahwa kita nih barusan berapa jam yang lalu tanda tangan mau beli tanah, saya bilang gitu ya. Gitu. Terus cuma saya tanya bagaimana sih kamu dapetin rumah? Dia bilang dia dapetin rumah tuh nggak gampang pokoknya ya, bener-bener dia penuh tantangan. Kemudian dia cerita ilustrasi gini. Dia bilang gini, dia dengar satu ilustrasi tentang khotbah di Amerika. Itu waktu zamannya zaman koboi. Kalau kita nonton film koboi kan tahu ya, di mana ada daerah-daerah tertentu ada toko sembako kan, tapi toko sembakonya kan jualannya di dalam gentung-gentung kayu gitu ya. Nah ini ada ceritanya gini, ada satu keluarga ibunya punya anak kecil. Ini langganan daripada toko sembako itu, yang zamannya koboi itu, zamannya di Amerika itu ya. Karena sudah langganan, kemudian waktu masuk ke tokonya, yang punya toko bilang sama anak-anak, mamamu biarin puter-puter cari barang, kamu ambil aja permen sebanyak kamu mau.
silakan ambil aja gitu, ambil gitu semuanya dia. Ya, terus tapi dia diam sambil lihat, dia diam, dia nggak mau. Oh, diam. Terus mamanya selesai urusan beli barang-barang, bayar, kemudian keluar tokonya. Begitu si anak itu sama mamanya keluar, dipanggil lah si anak itu sama yang punya tokonya. Nana, sini, kembali sini, buka tanganmu. Buka, langsung si yang punya toko ambil permen-permennya dan taruh di tangannya banyak itu. Terus anak itu lari keluar. Di luar ibunya bilang, kamu bikin malu aja. Tadi si yang punya toko itu bilang kamu ambil sendiri, kamu enggak mau. Ternyata kamu mau. Loh, dari tadi saya juga mau, Mah, katanya. Kenapa nggak ambil? Lah dia bilang, kalau aku ambil, tanganku kecil. Paling gua dapet 2-3 biji aja. Nah, sekarang Mama lihat toh, tanganku terbuka lebar, dia yang ngambilin, sekarang saya begini banyak gitu ya. Nah, terus moral ceritanya begini. Jadi moral cerita ngomongin, dia bilang, Kaleb, kamu mau ambil tanah itu menurut tanganmu sendiri, atau kamu mau tungguin Tuhan yang kasih kamu? Waduh, dia ngomong begitu, malamnya saya nggak bisa tidur. Sulit tidur karena apa yang sudah tanda tangan itu harganya tanah 110-an, 100 meter lah kira-kira 100 meter, harganya 20.700.000 yen itu. Menurut saya nggak punya duit, tapi nggak tahu gimana, saya bilang saya bisa kok, tanah itu saya bisa ambil, istilah begitu ya. Nggak punya duit tapi saya merasa bisa gitu. Saya nggak tenang, saya bilang, Tuhan, saya pengen dapat tanah dari kamu. Saya tahu saya nggak punya uang, tapi saya bisa lah ambil tanah ini dengan harga segini. Saya bilang begitu, saya pengen yang dapat dari Tuhan. Akhirnya paginya saya bangun, saya bilang sama istri saya, udah kita batalin. Artinya batalin 15.000 yen itu hilang kan. Saya bilang nggak apa-apa, karena saya nggak bisa bayangin kalau saya harus dapat kredit 30 tahun di Jepang kan, 30 sampai 35 tahun. Ya tergantung umur ya. Nah saya bilang saya nggak tahan kalau seumur-umuran saya mikirin tanah yang saya nggak suka dengan kekuatan saya. Saya bilang, saya mau tungguin tanahnya dari Tuhan. Paginya kita langsung ke toko itu. Begitu dia buka, kita sudah tungguin. Kita bilang sama maklar rumah nggak mau, tapi namanya mau penjual kan, dia berusaha untuk jual kan. Nah, dia berusaha 1 jam dia meyakinkan saya jangan batal. Kalau batal nanti tanahnya diambil orang. Saya bilang nggak apa-apa, karena saya pengen punya tanah yang gede lagi. Hah? Dia bilang, kamu batal karena kamu pengen punya tanah yang gede? Iya, saya bilang. Terus maksudnya apa? Akhirnya kita cerita bahwa saya ini orang yang percaya mujizat. Gitu ya. Terus maksudnya apa? Maksudnya saya bilang begini, saya pengen tanahnya bukan 100 meteran, saya bilang saya mau 150 meter. Kemudian tanahnya harus di pojok, nggak mau di tengah, karena tanah yang 100 meter itu di tengah. Di rumah belakang itu sudah bakalan rumah gitu ya. Saya bilang saya maunya di pojokan aja. Dia bilang di pojokan tuh nggak gampang loh, cuma 2, kan satu jalan begini cuma 2 di pojokan ya. Saya bilang, kemudian yang kedua, saya bilang di pojokan 150 segi, kemudian satu lagi harganya harus hampir sama dengan harga yang 100 meter persegi. Di situ dia bilang nggak bisa. Dia bilang nggak bisa, nggak masuk akal. Dia bilang Pak, kalau memang tanah itu dipojokkan dan 150 meter persegi, kemudian harganya seperti yang 100 meter persegi, kita Fudosang ini akan beli dulu tanahnya, nanti kita jual lebih mahal kepada orang yang mau beli. Saya bilang saya tahu, saya sekolahnya dulu model begitu. Saya bilang, Pastor kan dulu sekolahnya soal begitu ya, urusan jual beli tanah, gedung, terus bangunan, developer lah kerjaannya. Sekolahnya sekolah bagaimana menjadi developer gitu ya. Saya bilang saya tahu, tapi itu yang saya pengen, saya percaya mujizat. Wah, dia bingung, akhirnya nggak tahu gimana, dia naik ke atas, ruangannya, kantornya di atas. Dia turun, dia kembali 15.000. Waduh, saya nggak enak kan. Istilahnya, kita kan sudah ngomong kalau saya batal, berarti 15.000 hilang. Dikembaliin, dia juga nggak bisa kembaliin. Tapi kemudian, saya bilang, nah orang Jepang sopan ya, begitu dia nyampe, dia bilang,
arigato, kita sudah nyampe kan, sudah ke kantornya. Nah waktu pas di parkir itu dia bilang Okyaksang masih mau cari tempat tanah. Iya. Terus Okyaksang mau gimana? Iya, saya suruh Anda untuk cari tanah. Gimana itu yang saya ceritakan. 150 orang aja bilang gambar di mana. Halo guys, penasaran kan kelanjutannya? Tapi kita akan break sebentar dan kita akan melanjutkan nanti pada part yang kedua ya. Jadi stay tune, kita akan melihat kelanjutannya dari cerita ini, dari kesaksian ini setelah pada part yang kedua ya. Silakan ditunggu. God bless you.